Bab 857. Permintaan maaf. Lee Seulgi sedang menikmati makanan lezat di room kaisar. Di luar restoran Red Lantern, beberapa mobil Mercedes-Benz hitam seperti konvoi tiba di depan restoran. Pintu mobil terbuka, dan Nina Artavia, yang mengenakan setelan dan rok, didampingi oleh Yayan Samuel, yang mengenakan setelan biru, keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu restoran. Di belakang keduanya, ada lebih dari selusin pengikut mengenakan setelan hitam. Semuanya adalah bawahan elit dengan status di Trisanca. Nina, kami tidak bertemu dengan Tuan Kenzi sejak insiden memalukan terakhir itu. Hari ini, Queen Dande dan Dela Piu Piu berani menghina Tuan Kenzi. Saya menyarankan lebih baik pergi ke kantor polisi. Di depan Tuan Kenzi, kita harus memberi pelajaran pada mereka dengan tegas, dan memberikan penjelasan kepada Tuan Kenzi. Ini juga akan membuat Tuan Kenzi mungkin bersedia bergabung. Yayan Samuel mengingatkan dengan lembut sepanjang jalan. Nina Artavia tidak berbicara setelah mendengar ini, tetapi mengangguk sedikit. Alasan Nina Artavia dan Yayan Samuel memimpin pasukan ke Red Lantern adalah karena Brian memberitahu mereka semua yang terjadi di restoran. Brian tahu dengan baik bahwa Queen Dande dan Dela Piu Piu tidak akan pernah menyerah setelah dipermalukan di restoran. Mungkin mereka benar-benar akan meminta bantuan dari Trisanca, atau langsung pergi membuat masalah pada Kenzi. Jadi Brian segera menelepon Nina Artavia dan Yayan Samuel, berharap Nina Artavia akan maju untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena itu, segera setelah Nina Artavia dan Yayan Samuel mendengar tentang apa yang terjadi di sini, mereka segera memimpin pasukan datang. Di lobi restoran, Queen Dande dan sepupunya Dela Piu Piu sama sekali tidak meninggalkan restoran. Salah satunya adalah bos Zisei Real Estate, dan yang lain adalah orang keuangan yang bertanggung jawab atas Zisei Real Estate. Mereka juga memiliki latar belakang sebesar konsorsium Trisanca. Di seluruh pulau Hong Kong, kedua saudara sepupu ini dianggap sebagai tokoh, tetapi hari ini mereka dipermalukan oleh seorang pria miskin dan pengangguran. Bagaimana kedua saudara sepupu ini bisa menerima penghinaan ini? Saudara sepupu, panggil Agui lagi dan minta dia membawa orang ke sini secepatnya. Bajingan Kenzi itu, aku tidak sabar lagi. Aku akan membuat dia berlutut dan makan kotoran di depan Lee Seulgi. Kata-kata Dela penuh dengan rasa benci. Ketika dia teringat dikeluarkan dari ruangan oleh Kenzi, kebencian di hatinya meledak. Dia selalu populer di mata orang lain dan tidak pernah menderita penghinaan sebesar ini. Baiklah, aku akan meneleponnya lagi. Queen Dande mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor lagi. Ponsel terhubung dan suara hangat Agui terdengar. Aku sudah di sini. Sister Nina mendengar ini dan datang ke sini sendiri juga. Dia baru saja tiba di luar pintu. Setelah Agui mengatakan satu kalimat, telepon terputus. Queen Dande terperangah sejenak, lalu berkata dengan kagum, "Haha, sepupu, Agui dan yang lainnya sudah di sini, bahkan Sister Nina datang ke sini secara pribadi." Dela Piu Piu juga senang dan berkata, "Benarkah? Saudara sepupu, kamu sangat hebat bahkan Sister Nina datang sendiri untuk membela kamu, tampaknya kamu memiliki bobot yang cukup besar di pikiran Sister Nina." Queen Dande tertawa, sangat bangga. Tentu, setiap kali Sister Nina datang untuk memeriksa kantor real estate, saya akan menyiapkan hadiah ekstra. Sekarang aku punya masalah, tentu saja Sister Nina akan menanggapi dengan serius. Haha, sepupu, kamu memang hebat. Ayo keluar bersama-sama menyambut Sister Nina. Kedua saudara ini berhenti mengobrol dan keluar dari dengan cepat. Mereka kebetulan melihat Nina Artavia mengenakan setelan dan rok, didampingi oleh Yayan Samuel, memimpin Agui dan beberapa orang lainnya mengenakan setelan hitam, kuat dan mengesankan, menuju pintu restoran. Sister Nina, Bos Yayan, Queen Dande menyambut kedua bos. Queen Dande segera maju, membungkuk memberi hormat, lalu menunjukkan senyuman yang rendah hati dan bahagia, dan menyampaikan salam kepada Nina Artavia dan Yayan Samuel. Dela Piu Piu juga membungkuk sedikit, lalu menunjukkan senyuman menawan dan berkata memikat, "Sister Nina, Bos Yayan, saya Dela Piu Piu, Direktur Keuangan Zisei Real Estate, juga menyambut kedua bos besar." Nina Artavia tidak suka Dela, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berkata dengan nada acuh tak acuh. "Tunjukkan jalan ke Kaisar Room." Baik, saudara sepupu, tunjukkan jalan." Queen Dande sangat senang. Si brengsek Kenzi dan Brian yang tidak bertanggung jawab pasti akan mati hari ini. Dia dan Dela Piu Piu berjalan ke depan, dengan antusias memimpin jalan bagi Nina Artavia dan yang lainnya. Dela Piu Piu bahkan lebih bersemangat, berpikir bahwa nanti dia akan membuat Kenzi makan kotoran. Sekelompok orang tiba di Kaisar Room.
Queen Dande tidak sabar untuk membuka pintu dan masuk dengan penuh kebanggaan. Dia menunjuk pada orang-orang yang sedang makan dan tertawa, berkata dengan keras dan sombong, "Kenzi, Brian, pembalasanku telah tiba. Sister Nina, orang yang bertanggung jawab atas grup Trisancha, datang sendiri untuk menyelidiki kejahatan kalian." Dia menunjukkan senyuman sinis, seolah dia memiliki kesempatan untuk menang. Setelah mendengar ini, manajer dan Lee Seulgi di meja makan, termasuk para pelayan di belakang mereka, semua panik. Terutama Lee Seulgi, hatinya tiba-tiba tegang ketika dia melihat First Lady terkenal di dunia bawah, janda yang anggun dan elegan, Nina Artavia, memimpin begitu banyak pria kekar berpakaian hitam dan dengan tenang masuk ke ruangan. Meskipun Lee Seulgi bukan penduduk asli Pulau Hong Kong, dia juga pernah mendengar reputasi dunia bawah, Trisancha, terutama Nina Artavia, pemimpin Trisancha yang baru diangkat. Dia bahkan bertemu dengannya secara langsung di pesta. Menurut pembicaraan pribadi di antara orang kaya yang hadir dalam pesta pada saat itu, Nina Artavia dijuluki janda hitam. Dia kejam dan dingin, dan tidak ada yang berani bermasalah dengannya. Di seluruh Pulau Hong Kong, tidak ada yang berani menyentuh bisnis yang dia kerjakan. Ketika orang kaya saat itu bertemu dengan Nina Artavia, mereka semua berhati-hati, hormat, dan takut, seperti kelinci yang bertemu dengan harimau. Ketakutan mereka pada sikap dingin Nina Artavia, juga meninggalkan kesan mendalam pada Lee Seulgi. Sekarang, melihat Nina Artavia masuk ke dalam room dengan begitu banyak orang berpakaian hitam, seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh Kenzi, Lee Seulgi mau tak mau melihat ke Kenzi, dengan ketakutan dan kekhawatiran yang dalam di matanya yang cantik. "Jangan gugup dan makanlah makanannya." Kenzi sangat tenang dan memberikan potongan ayam kepada Lee Seulgi. Bodoh, kamu masih punya selera untuk makan." Della merasa kesal ketika melihat perilaku Kenzi. Dia maju dengan tatapan merendahkan, "Saya, Della, hari ini pasti akan membuatmu berlutut dan makan kotoran di depan kakiku." Della piu-piu berani mengucapkan kata-kata yang sangat jahat kepada Kenzi, dia sudah ditakdirkan mati. Nina Artavia mengerutkan kening dan berkata dingin, "Agui, kamu tahu apa yang harus dilakukan?" "Iya." Seorang pria berpakaian hitam membungkuk dan berkata, "Della piu-piu tidak hormat kepada Tuan Kenzi dan kejahatannya tidak dapat diampuni. Dia akan melompat dari gedung sebagai permintaan maaf kepada Tuan Kenzi." Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Lalu, di bawah mata heran semua orang, Agui mengayunkan tangannya, dan beberapa orang berpakaian hitam menyergap, menamparkan Della beberapa kali, membuat Della menangis, dan kemudian menyeret Della keluar seperti anjing. Meski menangis menyedihkan, Della ditarik keluar dari pintu dan meninggalkan Kaisar Room. Agui berkata, "Tuan Kenzi, perhatikan jendela selatan." Lee Seulgi, Brian Adam, manajer, dan Queen Dande semua berbalik melihat keluar jendela. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan wanita panjang dari luar jendela. Sepertinya seseorang jatuh dari atap, melewati jendela jatuh dengan cepat. Jauh di bawah, terdengar suara benda berat jatuh ke tanah. Dalam sekejap, wajah semua orang pucat. Suara seorang wanita terdengar, "Tuan Kenzi, Nina meminta maaf karena mengganggu makan Anda." Nina Artavia maju dan membungkuk, "Maafkan saya, Tuan Kenzi." Sekelompok pria berpakaian hitam juga membungkuk bersama-sama. Mereka berteriak dengan keras dan seragam, "Maafkan kami." Sejenak, Kaisar Room menjadi hening. Hanya Queen Dande yang mengeluarkan suara gemerisik karena terlalu ketakutan. Namun, Kenzi sangat acuh tak acuh dan tetap menyeruput tehnya perlahan. Bab 858. "Selamatkan aku, kakak ipar." Melihat sepupunya melompat dari gedung, dengan mata sendiri, Queen Dande memahami segalanya. Sister Nina, orang yang bertanggung jawab atas Trisancha, Yayan Samuel, sosok nomor 2, serta beberapa pemimpin geng Trisancha, membawa begitu banyak kawan, semuanya tunduk dengan hormat di depan Kenzi untuk mengakui kesalahan mereka. Ini jelas menunjukkan bahwa Kenzi adalah orang yang sangat menakutkan, bahkan pemimpin geng, Sister Nina, tidak berani membuat masalah di depan Kenzi. Tapi bagaimana dengan dirinya? Dia telah menyakiti Kenzi barusan dan sekarang dia masih datang mencari masalah dengan sikap sombong. Bukankah ini seperti orang yang tidak ingin hidup lagi? Pada saat ini, Queen Dande begitu ketakutan kakinya tidak bisa berhenti gemetar dan hampir kencing. "Tuan Kenzi, saya salah." Dengan suara letupan, Queen Dande berlutut. Nina Artavia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan berkedip pada Agui. Segera, beberapa orang berpakaian hitam berjalan mendekat seperti serigala, menangkap Queen Dande, dan menyeretnya kasar keluar dari pintu.
Queen Dande tahu bahwa dia akan dibuat melompat dari gedung. Dia sangat ketakutan. Dia segera berjuang dan berteriak, "Tolong, Tuan Kenzi, tolong saya. Itu sepupu saya yang menghina Anda berulang kali. Saya tidak menyakiti Anda. Bahkan saya tidak pernah berkata sepatah kata kasar pun. Tolong maafkan saya tidak menyakiti Anda." Setelah mendengar ini, Kenzi berkata, "Tunggu sebentar." Kenzi menghentikan beberapa orang berpakaian hitam dan memikirkan sejenak. Tampaknya kata-kata Queen Dande tidak sepenuhnya salah. Dari awal hingga akhir, hanya Della yang berdiri untuknya dengan semua gigi dan cakar, merendahkan dirinya dengan kata-kata dan dengan jahat memintanya untuk makan kotoran. Queen Dande, di sisi lain, selalu tinggal di belakang layar, dan paling banyak menonton pertunjukan dengan senyum. Dia tidak langsung ke depan, dan tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang berlebihan. Melihat pertimbangan di wajah Kenzi, Queen Dande tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, hidupnya akan hilang. Dia berlari ke arahnya, berlutut di depan Kenzi, dan memukul dirinya dengan keras. Dia menamparkan mulutnya beberapa kali, lalu mulai menangis dan memohon. "Tuan Kenzi, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya meremehkan Anda di hati dan tidak menghentikan sepupu saya melukai Anda. Ini kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong beri kesempatan, tolong ampuni hidup saya. Saya tahu Tuan Kenzi adalah orang berhati besar, jadi saya mohon. Jangan peduli pada orang kecil seperti saya, tolong lepaskan saya." Kenzi tidak mengekspresikan posisinya, dan bahkan tidak melihatnya. Sepertinya dia masih mempertimbangkan apakah akan melepaskannya atau tidak. Queen Dande menjadi lebih gelisah, dan menarik kaki celana Kenzi lagi, menangis, "Tuan Kenzi, saya bersumpah kepada Anda, saya tidak akan berani kurang hormat kepada Anda lagi. Saya tahu Lee Seulgi adalah wanita Anda, saya, Queen Dande, bersumpah, meskipun aku dipukuli es sampai mati di masa depan, saya tidak akan berani punya pikiran liar terhadap Nona Seulgi. Tolong maafkan saya." Kenzi melihatnya berbicara tanpa henti dan mengatakan tanpa ragu-ragu di depan begitu banyak orang bahwa Lee Seulgi adalah wanitanya. Dia terlihat tidak senang dan ingin memberi tendangan pada orang ini. Melihat perubahan ekspresinya, Queen Dande ketakutan. Dia berlutut di depan Lee Seulgi dan memohon tergesa-gesa, "Nona Seulgi, oh tidak, kakak ipar, selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Anda tahu, saya hanya mengagumi Anda. Saya ingin mengejar Anda, tetapi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang melampaui batas kepada Anda. Tolong selamatkan saya." Dia segera bersujud ke Lee Seulgi dengan keras sehingga dahinya berdarah. Dia menangis, "Kakak ipar, tolong, selamatkan saya." Lee Seulgi kebingungan sejenak. Dia tidak pernah melihat seorang pria dewasa berlutut di kakinya seperti anjing, memohon dengan air mata. Pengalaman ini membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, ketika Queen Dande menangis dengan sedih dan memanggilnya kakak ipar berulang kali, setelah Lee Seulgi pulih sedikit, merah muda muncul di wajah cantiknya. Itu adalah pengalaman pertama dalam hidupnya melihat seorang pria dewasa berlutut di kakinya dan menangis memohon pertolongan. Itu juga pengalaman pertama dalam hidupnya dipanggil kakak ipar. Dia diam-diam melirik Kenzi di sampingnya dengan mata cantiknya, dan tiba-tiba merasakan perasaan euforia, yang merupakan kemuliaan, kebanggaan, dan perasaan bahagia yang besar. Rasanya sangat memuaskan menjadi wanita Kenzi dan dipanggil kakak ipar oleh orang lain. Queen Dande berlutut di tanah dan menangis serta memohon untuk waktu yang lama. Ketika dia hampir putus asa, Lee Seulgi akhirnya berbicara sebagai wanita yang lembut. "Tuan Queen, bangunlah. Jangan lakukan ini lagi. Opa Kenzi, dia pasti tidak peduli tentang kamu." Tangisan Queen Dande berhenti tiba-tiba, tetapi dia masih berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Dia hanya memandang Kenzi dengan mata memohon, mencoba melihat sikapnya. Wajah Lee Seulgi memerah, menarik Kenzi di bawah meja, dan berkata, "Opa Kenzi, jangan khawatirkan itu lagi. Ada pepatah terkenal, di bawah lutut seorang pria terdapat emas. Tuan Queen sudah berlutut, jadi berhenti membuatnya malu dan biarkan saja dia pergi." Setelah mendengar ini, Kenzi tersenyum pahit dan berkata, "Kamu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa aku lakukan?" Lee Seulgi patuh. Dengan kepercayaan diri dia tersenyum cerah dan berkata, "Opa Kenzi, kamu begitu baik. Terima kasih." Pada saat ini, Lee Seulgi seolah-olah telah melakukan amal terbesar di dunia. Dia bahagia, senang, dan puas. Kenzi melihat Queen Dande, yang masih berlutut dan berkata dingin, "Meskipun saya tidak menginginkan hidupmu hari ini, saya masih harus mematahkan salah satu kaku."
Tapi Lee Seulgi membelamu, maka pergi dari sini segera. Queen Dande segera merasa lega dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih Tuan Kenzi, terima kasih Nona Seulgi. Nina Artavia tahu bahwa dendam ini sudah berakhir, dan tentu saja dia tidak akan melawan kehendak Kenzi. Queen Dande, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Keluar sekarang, dan temui saya nanti untuk memberikan hadiah berlimpah sebagai balas budi kepada Nona Seulgi yang telah menyelamatkan hidupmu. Ya, budi baik Nona Seulgi, Queen Dande tidak akan pernah lupa. Queen Dande memberi hormat kepada Lee Seulgi dan Kenzi sekali lagi, lalu berputar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia ketakutan nyawanya akan dicabut. Dalam sekejap mata, badai mereda. Di bawah undangan hangat Brian Adam dan manajer, 4 orang berpakaian hitam, termasuk Nina Artavia, Yayan Samuel, dan Agui, duduk bersama di meja makan. Di dalam room kaisar, suasana tawa dan ceria kembali terdengar. Namun, Nina Artavia merasa sedikit kecewa pada saat ini, terutama ketika dia melihat cantiknya Nona Lee Seulgi, dengan senyuman memesona, menemani Kenzi, berbicara dengan Kenzi dengan nada akrab dari waktu ke waktu. Nina Artavia merasa dalam hatinya sangat iri dan berharap suatu hari nanti bisa begitu dekat dengan Kenzi.